Foden, pemain muda yang layak ditunggu aksinya pada IPL 2021-2022. Ada yang menarik di Premier League musim 2021-2022. Di musim ini ada banyak pemain-pemain muda berbakat yang siap unjuk gigi di kasta tertinggi sepak bola Inggris tersebut. Meski dikenal sebagai kompetisi bertabur bintang, namun beberapa tahun terakhir klub-klub di Inggris mulai rajin mengorbitkan pemain-pemain muda ke tim utama mereka. Entah pemain muda itu merupakan didikan akademi sendiri atau membeli dari klub lain. Mulai banyak pemain-pemain muda potensial yang muncul di kompetisi ini. Banyak di antaranya langganan bermain di tim utama, dan banyak juga di antaranya yang rutin mengisi line up utama dari klub yang mereka bela masing-masing. Nama-nama seperti Phil Foden, Bukayo Saka, dan Mason Greenwood sudah menjadi langganan starter di tim masing-masing karena kualitas mereka yang luar biasa. Pemain didikan resmi Manchester City ini merupakan pemain jenius yang merupakan sosok di balik juaranya Manchester City di kompetisi Liga Inggris musim lalu, serta menghantarkan The Citizen serta timnas Inggris ke final Liga Champions dan final Euro 2020. Sebagai pemain berkualitas, Foden mampu bermain pada posisi apapun dari gelandang hingga menjadi striker sekalipun. Ia sendiri sering sekali diposisikan sebagai gelandang sentral maupun gelandang serang bersama De Bruyne oleh Pep. Musim lalu ia memberikan angka statistik yang bagus dengan berkontribusi memberikan 16 gol dan 10 assist dari 50 pertandingan yang dipercaya oleh Pep. Ia sendiri saat ini masih dalam proses penyembuhan cedera miliknya dari beberapa pekan ke depan. Dan sementara ini posisinya masih diisi oleh Jack Grealish. Fabrizio Romano memberikan pembaruan penting tentang dua Man City yang ingin keluar. Wartawan Italia Fabrizio Romano telah memberikan pembaruan penting seputar masa depan dua pemain Manchester City musim panas ini. Karena jendela transfer semakin dekat dengan akhir, dua pemain ingin hengkang Stadion Etihad dalam beberapa hari terakhir adalah Bernardo Silva dan Aymeric Laporte, dengan mantan secara aktif mencari peralihan dari klub setelah jauh tidak puas dengan gaya hidup Inggris. Setelah keduanya tampil ke level yang sangat tinggi dalam kemenangan 5-0 Manchester City baru-baru ini atas Norwich pada akhir pekan, para penggemar berharap duo ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan di klub, meskipun laporan baru seputar pasangan itu terus berdatangan. Dimulai dengan informasi terbaru Fabrizio Romano seputar gelandang Bernardo Silva. Ditegaskan kembali bahwa Manchester City saat ini sedang menunggu tawaran baru untuk pemain internasional Portugal selama beberapa hari ke depan. Namun saat ini tidak ada kesepakatan dengan klub manapun, meskipun ada klaim dari beberapa jurnalis dan outlet yang menunjukkan bahwa AC Milan telah mencapai beberapa bentuk kesepakatan tentang persyaratan pribadi dengan sang pemain. Beralih ke situasi seputar bek tengah Aymeric Laporte, ditegaskan kembali bahwa sang pemain ditawari oleh Manchester City ke Tottenham. Ini adalah sebagai bagian dari kemungkinan kesepakatan untuk menandatangani Harry Kane 2 bulan lalu. Namun tidak ada kesepakatan yang ditemukan antara kedua klub, dengan Spurs bertahan untuk lebih dari 150 juta pound sterling untuk striker bintang mereka. Raksasa Serie A Juventus juga telah dikaitkan dengan bek internasional Spanyol. Namun Fabrizio Romano menegaskan bahwa Nyonya Tua tidak tertarik untuk mengontrak Aymeric Laporte dari Manchester City musim panas ini. Hanya waktu yang akan menentukan apakah salah satu dari dua pemain yang disebutkan di atas akan meninggalkan Stadion Etihad musim panas ini. Namun hampir pasti bahwa Bernardo Silva adalah pasangan yang lebih mungkin untuk pergi dalam beberapa hari mendatang. Ronaldo pilih gabung Man City. Cristiano Ronaldo dilaporkan memilih Manchester City dan mengabaikan Manchester United jika hengkang dari Juventus pada musim ini. Isu transfer Ronaldo belum juga mereda. Bahkan rumor yang berkembang menyebutkan CR7 siap membuat langkah kontroversial dengan bergabung ke Man City. Man City merupakan rival sekota Manchester United, klub yang membesarkan Ronaldo dalam karir sepak bola, mengawali karir di Sporting Lisbon. Ronaldo menjelma jadi pemain hebat di Old Trafford selama 6 tahun sejak 2003 hingga 2009. Meski demikian, segala kenangan indah tentang Man United termasuk raihan gelar Liga Inggris
dan Liga Champions akan diabaikan Ronaldo pada musim ini. Dikutip dari Eurosport, berdasarkan laporan LEQP, Ronaldo tertarik pindah ke Man City karena Bernardo Silva dan Emerick Laporte berpotensi gabung Juventus. Ronaldo dikabarkan sudah berbicara dengan beberapa pemain Man City terkait transfer tersebut, termasuk kepada rekan di timnas Portugal, Ruben Dias, dan Joao Cancelo. Faktor lain yang bisa mendukung kepindahan Ronaldo ke The Citizen adalah Harry Kane. Striker Tottenham Hotspur itu adalah target utama Man City di musim ini. Apabila Kane gagal berlabuh, peluang Ronaldo ke Manchester Biru makin terbuka. Man City diklaim bersedia memenuhi tuntutan gaji Cristiano Ronaldo yang mencapai 31 juta euro atau setara dengan 524,8 miliar rupiah per tahun. Hanya saja, tim asuhan Pep Guardiola tersebut sedikit keberatan dengan biaya transfer yang besar untuk pemilik 5 trofi Ballon d'Or itu. Selain Man City, Ronaldo juga kerap dikaitkan dengan Paris Saint-Germain. Man City masih mencari striker tangguh pada musim ini sebagai pengganti Sergio Aguero yang hengkang ke Barcelona. Guna mengisi kekosongan posisi penyerang, Guardiola kerap memainkan Ferran Torres sebagai striker. Ferran Torres bisa menjadi jawaban untuk Man City selama bursa transfer. Dengan kurang dari seminggu jendela transfer tersisa, kisah terbesar yang belum disimpulkan adalah apakah Manchester City akan merekrut Harry Kane atau tidak. Itu dibuat beberapa seperti Gary Neville bertanya-tanya apakah striker baru benar-benar dibutuhkan. Anda masih harus pergi dengan Manchester City pada saat ini karena apa yang telah mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Chelsea masih harus membuktikan diri, Manchester United harus, Liverpool harus menunjukkan bahwa mereka bisa kembali ke tempat mereka sebelumnya. Kami tahu City telah berada di level tinggi selama bertahun-tahun, tidak ada yang menyarankan mereka menang. Ada pertanyaan tentang Sergio Aguero dan dia yang tidak diganti, tetapi mereka memiliki banyak kontributor gol yang hanya bisa ditendang. Apakah mereka membutuhkan striker 25 atau 30 gol? Ferran Torres juga bisa menjadi jawaban atas pertanyaan itu. Saya pikir dia luar biasa dalam beberapa bulan terakhir. Dia pemain yang berbeda, jelas, melalui Euro, dia adalah seseorang yang saya pikir akan menjadi penyerang tengah untuk City. Dia sudah, tapi saya pikir dia bisa melakukannya dengan sangat baik. Jika mereka tidak mendapatkan Harry Kane minggu ini, dan kita berbicara tentang City yang tidak memiliki penyerang tengah, Ferran Torres terlihat seperti pemain sungguhan. Kecepatan dan kecerdasannya dalam menguasai bola sudah membuatnya sempurna untuk posisi sentral dalam serangan City. Sekarang dia harus terus mempertajam penyelesaian naluriahnya, kata mantan pemain United pada Monday Night Football.